Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di video traveling bersama Riansyah. Kali ini saya sedang berada di kota Tegal. Saya ingin eksplor kota Tegal. Ada apa aja sih sebenarnya di kota Tegal? Seperti kita ketahui, kota Tegal salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Selain terkenal dengan makanannya, warung Tegalnya, apalagi yang bisa kita eksplor di kota Tegal ini? Tunggu ya teman-teman, setelah pesan-pesan berikut mau lewat, saya akan bawa teman-teman keliling kota Tegal untuk mengeksplor gedung-gedung tua peninggalan sejarah yang terdapat di kota Tegal. Teman-teman, gedung yang pertama, gedung bersejarah yang pertama yang saya kunjungi yang ada di kota Tegal adalah gedung SCS. Letaknya tepat di belakang saya, ya. Tapi sayang, nggak boleh masuk, padahal di Google tertulis open. Saya nggak tahu kenapa sebabnya nggak boleh masuk, padahal tujuan saya di sini adalah ingin memperkenalkan gedung-gedung tua yang ada di kota Tegal. Saya pengen lihat ke dalam. Kalaupun ada aturan ya, saya akan ikut aturan, tapi memang nggak diperbolehkan masuk ke dalam. Tadi sudah coba, ternyata nggak diperbolehkan. Whatever lah ya teman-teman, tapi intinya saya ingin men-share gedung-gedung bersejarah yang ada di kota Tegal, supaya orang-orang yang ada di Indonesia tahu bahwa di kota Tegal juga pernah ada gedung yang indah banget. Inilah dia gedung SCS. Di tengah hiruk-pikuk kota Tegal, berdiri sebuah bangunan tua yang penuh cerita. Inilah gedung SCS, atau yang lebih dikenal warga sebagai Gedung Birao dan Lawang Satus. Dari luar saja, auranya sudah berbeda, megah, kokoh, tapi juga menyimpan kesan misterius dan berwibawa. Bangunan ini berdiri sejak awal abad ke-20, sekitar tahun 1911, ketika perusahaan kereta api Belanda bernama Semarang Cirebon Stroomstra Maskapai mendirikan kantor mereka di sini. Dari sinilah aktivitas jalur kereta Pantura dari Semarang hingga Cirebon pernah diatur dan diawasi. Arsitek gedung ini, Henry McLean Pond, merancangnya dengan sangat cermat. Ia menggabungkan gaya kolonial Eropa dengan sentuhan tropis khas Indonesia. Teman-teman, tadi kita sudah melihat gedung SCS. Sekarang kita mau ke menara air yang tepat di belakang saya tuh kelihatan. Yuk. Tak jauh dari gedung SCS, masih di kawasan yang sama, berdiri satu lagi bangunan bersejarah yang tak kalah ikonik, Menara Air Tegal. Dari kejauhan, bentuknya menjulang tinggi dengan struktur besi dan tangki besar di atasnya. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini punya peran penting dalam sejarah kota ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada tepat di depan Menara Air, yang juga merupakan salah satu gedung tua atau peninggalan sejarah yang ada di kota Tegal. Kalau terlihat di depan bangunan itu ada tulisan Anno 1931. Jadi ini kemungkinan besar dibangun pada tahun 1931. Inilah bentuknya, indah ya teman-teman, estetik banget. Menara Air PDAM
yang ada di Kota Tegal, yang juga salah satu gedung peninggalan sejarah. Menara air ini dibangun oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1930-an. Fungsinya saat itu bukan hanya sebagai penampung air, tapi juga sebagai pusat distribusi air bersih untuk kawasan sekitar stasiun dan permukiman di pusat Kota Tegal. Bayangkan saja, di masa itu belum banyak daerah yang punya sistem air bersih sebaik ini. Menara ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan tata kota pada zamannya. Struktur Menara Air Tegal terbuat dari besi dan baja tebal yang didatangkan langsung dari Eropa. Pondasinya kokoh, sementara tangkinya mampu menampung ribuan liter air. Meskipun sudah berusia puluhan tahun, hingga kini menara ini masih berdiri gagah, menjadi saksi perubahan zaman dari masa kolonial hingga era modern. Nah, gedung selanjutnya tadi udah SCS, Menara Air, berarti ini yang ketiga ya. Gedung yang ketiga yang juga merupakan peninggalan zaman Belanda adalah gedung Stasiun Kereta Api Tegal yang letaknya tepat di belakang saya. Teman-teman bisa lihat, ini gedungnya vintage banget, estetik banget, dan keren banget. Pastinya cantik untuk latar belakang foto, pasti juga Instagramable. Ini ya gedung ketiga, Stasiun Kereta Api Tegal, Kota Tegal. Dari Menara Air, langkah saya berlanjut hanya beberapa meter ke arah timur, menuju salah satu bangunan paling bersejarah sekaligus paling sibuk di kota ini, Stasiun Tegal. Bangunan ini bukan hanya tempat kereta datang dan pergi, tapi juga menjadi saksi perjalanan panjang ribuan manusia sejak masa kolonial hingga hari ini. Stasiun Tegal dibangun pada tahun 1887 oleh perusahaan kereta api Belanda bernama Staatspoorwegen. Dan sejak saat itu menjadi salah satu simbol transportasi penting di jalur utara Pulau Jawa. Gaya arsitekturnya khas kolonial Belanda, kokoh, simetris, dan elegan, namun tetap berpadu indah dengan nuansa lokal. Pilar-pilar besar, jendela tinggi, dan atap bergaya lengkung membuat bangunan ini tampak megah sekaligus berkarakter. Dari sinilah dulu aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat Tegal berkembang pesat. Jalur kereta dari Semarang, Cirebon, hingga Jakarta, semua berhenti di sini. Tak heran jika Stasiun Tegal menjadi urat nadi ekonomi sekaligus ikon kebanggaan warga. Nah teman-teman, jadi letak gedung sejarah yang ketiga yang merupakan stasiun kereta api ini nggak jauh dari gedung SCS. Itu di belakang saya. Kelihatan ya, keren banget. Jadi letak gedung-gedung tuanya tidak berjauhan. Kini, meskipun sudah mengalami beberapa renovasi, sebagian besar bentuk aslinya masih dipertahankan. Ruang tunggu dengan langit-langit tinggi, dinding tebal, serta ornamen khas masa lampau membuat siapapun yang datang ke sini bisa merasakan atmosfer klasik yang kuat. Nah teman-teman, selanjutnya adalah gedung DPRD Kota Tegal, tepat di belakang saya juga. Nah teman-teman bisa lihat ada yang tepat di belakang saya, ada yang di sebelah kanan saya. Kedua gedung ini juga merupakan peninggalan sejarah zaman Belanda. Dengan pilar-pilarnya yang tinggi dan putih, gedungnya terlihat keren banget. Tak jauh dari Stasiun Tegal, hanya beberapa langkah ke arah barat, berdiri dua bangunan tua yang juga punya nilai sejarah tinggi, Kantor Pos Tegal dan Gedung DPRD Kota Tegal. Keduanya berdampingan dan sama-sama menjadi saksi perjalanan panjang pemerintahan serta komunikasi di kota ini. Gedung DPRD Kota Tegal dulunya merupakan salah satu bangunan pemerintahan kolonial Belanda. Arsitekturnya masih sangat kental dengan gaya Indis, kokoh berwarna putih krem dengan jendela besar dan atap genteng bergaya limasan.
Teman-teman, tepat di sebelah gedung DPR Kota Tegal terdapat juga gedung tua peninggalan zaman Belanda bersejarah, yaitu gedung kantor pos Kota Tegal. Ini dia. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, gedungnya antik. Keren ya teman-teman. Berkaitan dengannya, kantor pos Tegal juga memiliki sejarah panjang. Didirikan pada awal abad ke-20, bangunan ini dulunya menjadi pusat komunikasi dan pengiriman surat yang menghubungkan Tegal dengan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Bentuknya khas kolonial dengan fasad simetris dan langit-langit tinggi membuat siapapun yang lewat pasti menoleh karena pesonanya yang klasik. Dari sisi arsitektur, dua bangunan ini tampak seperti pasangan yang serasi, berdiri bersebelahan, sama-sama kokoh, dan sama-sama menjadi simbol pelayanan publik yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Nah, teman-teman, tepat di seberang kantor pos terdapat juga gedung antik Heritage Building yang di depannya tertulis Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal. Tuh, di belakang saya, keren banget ya. Bentuk gedungnya estetik banget, dan kalau foto-foto di sini pastinya keren banget dengan latar belakang gedung yang antik itu. Tak jauh dari kantor pos dan gedung DPRD, berdiri satu lagi bangunan bersejarah yang tidak kalah penting, gedung TNI Angkatan Laut. Sekilas bangunan ini nampak sederhana, namun di balik tembok tebal dan halaman luasnya, tersimpan sejarah panjang tentang pertahanan dan perjuangan bangsa. Bangunan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dulunya digunakan sebagai markas militer atau kantor administrasi pertahanan. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini kemudian dialihfungsikan menjadi markas TNI Angkatan Laut di Kota Tegal. Sampai sekarang gedung ini masih aktif digunakan, namun bentuk aslinya tetap dipertahankan. Teman-teman, ternyata di tengah-tengah pasar pagi Kota Tegal juga ada bangunan yang juga merupakan peninggalan sejarah zaman Belanda. Teman-teman bisa lihat, ini dia nih, yang biru-biru dua nih, ada dua. Ini juga merupakan bangunan peninggalan sejarah, tapi sekarang sudah menjadi pasar pagi. Jadi gedung ini sudah bisa dibilang tertutup, kalah dengan gedung-gedung yang baru. Keren loh teman-teman. Perjalanan saya berlanjut ke satu bangunan terakhir yang cukup menarik perhatian. Tidak sebesar gedung-gedung sebelumnya, tapi justru memiliki pesona tersendiri. Inilah Benteng Biru yang berada di kawasan Pasar Pagi Tegal. Warna birunya mencolok di antara deretan bangunan dan toko di sekitar pasar. Masyarakat tempat sering menyebutnya Benteng Biru karena warna catnya yang khas. Dan akhirnya perjalanan saya kembali berakhir di tempat semula, taman kecil di depan stasiun Tegal. Di sini berdiri sebuah lokomotif tua berwarna kuning hijau dengan sedikit sentuhan merah dan hitam. Warna-warna cerahnya membuat monumen ini tampak hidup, seolah semangat masa lalu masih terus menyala di tengah hiruk-pikuk kota modern. Nah, teman-teman, sekian sudah kunjungan singkat saya di Kota Tegal, di mana saya mengunjungi beberapa gedung sejarah seperti gedung stasiun kereta api, gedung SCS, menara air, dan benteng yang ada di dekat pasar. Teman-teman, sekian sudah. Sebelum saya ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Rensi Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.